film Dono Kasino Indro yang biasanya itu cuman kayak jahitan semua fragmen komedi yang gak jelas yang terpisah-pisah ya, terpisah gitu ya. Ya. Di sini mungkin kita ngeliat bahwa ini runut ceritanya dari awal sampai akhir dan selesai. Gue ketawa nggak sebanyak penonton yang lain kayaknya gitu ya. Nah, cuman mungkin karena gue nggak dengar itu, karena kalau udah denger mungkin lu akan relate ini jokesnya gitu. Sebenarnya nggak ada. Itu benar-benar something different aja. Different aja ya. Apa kabar? Kelas Subsul. Apa Cobra? Kok duduknya pindah? Kok minggu depan duduknya pindah? Tapi bajunya sama. Kayak tokoh kartun ya. Ini katanya ini adalah sesuatu yang ingin kita bahas nih sekarang. Nah, ini adalah salah satu kenapa, karena ini kan tokoh kartun ya gitu. Jadi gua tuh kemarin denger diskusinya, gue lupa Ernest atau apa ya, Ernest Prakasa. Jadi dia cerita waktu kita mungkin SD kali ya, nonton film Dono Kasino Indro. Ya, Warkop DKI. Itu kan karakternya tuh selalu sama. Namanya sama kan? Namanya Dono tetap, Kasino tetap, Indro tetap. Tapi filmnya beda-beda dan settingnya beda-beda, ceritanya juga beda-beda. Gitu. Nah, ini juga mulai ingin di-adopt oleh salah satu film yang lagi viral akhir-akhir ini. Yaitu film Agak Lain. Gitu. Nah, Raki udah nonton ya? Udah. Nah, apa Ki? Lu mungkin 1-2 insight atau maksudnya, gila, apa nih gitu. Menurut lu apa yang menarik dari film itu? Jadi serunya ya Agak Lain. Gue tuh kebetulan emang nontonin podcast Agak Lain. Oh, lu denger. Gue penonton. Oh, nonton podcast Agak Lain. Masuk ini, pasukan bermarga. Pasukan bermarga yang tidak bermarga. Oh gitu. Gue nonton podcast Agak Lain. Jadi memang pada saat dia muncul filmnya, gue juga lumayan menunggu, pengen nonton memang. Iya. Nah, kebetulan kita nonton satu kantor, jadi sewa satu teater. Untuk satu teater nonton satu kantor, jadi ngakak gila-gilaan lah sepanjang. Tapi itu nggak disangka-sangka sih ya. Maksud gue, kita kan nggak tahu ya. Gue ngikutin dari nonton film-film komedi yang isinya para stand up comedian ini kan udah beberapa kali gue nonton gitu. Cuman yang menurut gue yang ini lucu banget. Lucu. Ini lucu banget. Gue cuma bisa bilang kalau lucu banget, plotnya juga plotnya gila sih. Gila ya. Absurd ya. Melintir gitu. Jadi lu nonton, jadi lu udah punya ini sendiri ya. Udah punya relation. Tapi filmnya. Balik lagi pada saat nonton tuh melintir juga. Itu betul. Nggak abnormal sih gitu. Karena itu yang gua yang gua rasakan juga. Jadi kalau gua nggak nonton si podcast Agak Lain. Cuman gue sebanyak film, gue merasa ya ada banyak yang lucu juga. Memang menurut gue filmnya bagus juga. Cuman gue ketawa nggak sebanyak penonton yang lain kayaknya gitu ya. Nah, cuman mungkin karena gue nggak dengar itu, karena kalau udah denger mungkin lu akan relate ini jokesnya gitu. Sebenarnya nggak ada. Itu benar-benar something different aja. Ya. Tapi asik sih menurut gue. Ya asik lah. Gitu. Jadi itu yang lu rasakan ya. Iya. Justru karena beda sama podcastnya, itu yang ngebuat lucu banget. Justru beda ya ini. Beda. Oke. Gitu. Oke. Lu gimana Wan? Nonton. Ekspektasinya sebetulnya nggak terlalu tinggi waktu pertama kali nonton tuh. Kayak komedi Indonesia apa sih ya. gitu ya. Terus kemudian ini kan stand up comedian, kurang lebih plot ceritanya pasti gitu, bukan gitu aja lah. Sering kita nonton kurang lebih seperti itulah kayak gitu. Cuman ini mungkin agak berbeda karena cukup mix, mulai dari ada komedinya, ada romantiknya gitu ya, terus ada sedihnya segala macam gitu. Jadi kayak film keluarga sebetulnya. Itu yang mungkin yang bikin agak sedikit berbeda sih. Betul. Ya. Kayak ada strugglingnya gitu. Itu yang orang-orang suka pada senang sih. Karena memang elemen emosionalnya juga bagus-bagus sih menurut gue ya. Bagus. Ya, misalnya bawa sama ibunya gitu-gitu, itu menurut gue keren juga. Oke.
Dan mungkin karena referensi kita zaman dulu, saya bilang film Dono Kasino Indro yang biasanya itu cuman kayak jahitan semua fragmen komedi yang jelas yang terpisah gitu ya. Di sini mungkin kita ngeliat bahwa ini runut ceritanya dari awal sampai akhir dan selesai. Sehingga mereka nggak punya beban kalau misalkan ini dilanjut dengan cerita yang lain yang berbeda. Gitu. Iya benar. Selesai gitu ya. Menarik. Kalau apa namanya? Jadi ini ada lu melihat ininya ya, ada alur ceritanya yang cukup oke. Kalau gue justru si alur ceritanya itu yang original menurut gue. Absurd dalam arti bahwa ini out of the box banget gitu. Dan nggak ada di negara lain, hanya ada di Indonesia ceritanya ini. Iya sih, mungkin juga ya benar. Iya benar. Tapi idenya untuk tapi nanti jadi kita spoiler ya. Tapi idenya untuk melakukan hal itu sehingga akhirnya si rumah hantu jadi berhasil itu emang out of the box. Iya, itu kan hanya di Indonesia. Betul. Kayak gini terus ya si ceritanya terus elemen yang membangun ceritanya juga bagus-bagus. Jadi ini misalnya ada isu kehidupan si ini kan beberapa kehidupan orang nih ya permasalahannya. Itu menyatu di situ menurut gua ya asik juga sih. Ada isu beda agamanya. Ada isu beda agama, terus gitu ada isu yang harus menikah pusing gitu ya. Terus gitu ada isu orang tua dengan anak gitu ya. Dan isu ya maksudnya topik kekecewaan orang tua ke anak, ketakutan anak mengecewakan orang tua gitu kan. Menurut gua itu keren juga gitu. Cukup keren lah menurut gua. Dan gue khusus melihat si Oki Rengga itu menurut gue bermain dengan spektrum yang cukup gue apresiasi gitu. Jadi ngocolnya dia ada, tapi ketika dia ada yang ininya, yang emosionalnya juga ya inilah mungkin ya all out lah atau serius lah gitu. Asik itu. Benar. Gue tuh inget lagi pengen ketawa. Parah gitu. Gila anjir banget. Asik. Lucu. Tapi memang kalau dilihat film Indonesia dari beberapa waktu terakhir ini menurut gue juga cukup bagus. Banyak bagus. Nah, ada film yang mungkin kita belum nonton ya, tapi Raki udah nonton dan mendapat apresiasi yang luar biasa. Film hitam putih gitu, gue nih kayak gue. Walaupun nggak sebanyak jumlah penontonnya, nggak sebanyak si agak lain ya. Mungkin karena apa ya? Mungkin ya karena justru sesuai dengan ini filmnya bahwa film hitam putih itu nggak laku. Gitu. Jadi tapi ini film Jatuh Cinta Seperti di Film-film ya betul ya. Ya itu bagus banget sih menurut gue. Jadi kalau gue nontonnya ya ekspektasinya kan gue pikir ini mungkin komedi dibuat hitam putih biar komedi apa segala macam. Ternyata enggak, itu film serius sekali. Ya ininya ya inti ceritanya. Dengan plot yang juga lumayan lumayan menarik karena agak ada di beberapa cerita gitu. Jadi satu cerita ada beberapa verse gitulah kira-kira ya. Terus si hitam putih itu yang gambar hitam putih itu menceritakan si salah satu verse-nya gitu. Kira-kira gitulah kenapa hitam putih itu karena begitu gitu. Dan sudut pandangnya adalah filmmaker. Itu yang bikin jadi seru menurut gue gitu. Sudut pandangnya. Jadi kenapa sih orang jatuh cinta di usia 40-an itu udah nggak konfliknya kenapa nggak bisa seperti di film-film gitu yang wah gitu bunga-bunga apa segala macam diceritakan dalam film hitam putih dimana sebenarnya ya pada saat nonton tuh lo nggak saking bagusnya Agus Ringo sama Nirina main peran sama si siapa Dion Wiyoko sama satu lagi siapa istrinya Vidi Sheila Dara. Saking bagusnya dia mainin karakternya, gue nggak kalau itu film hitam putih.
Oh gitu. Itu yang gilanya sih itu. Jadi lu baru gitu. Iya, saking ngikutin banget cerita sampai gue udah lupa kalau ini tuh film hitam putih gitu. Sampai dia berwarna, bro. Iya. Wah, ini film hitam putih. Sorry, filmnya itu dari awal udah hitam putih atau mulainya berwarna dulu? Mulai berwarna dulu. Berwarna terus hitam putih. Nggak fading. Oh, nggak fading. Ada klip gitu. Oh, oke. Itu karena dia filmmaker ya. Jadi ada apa namanya? Ada hal-hal yang dia mainin juga sebagai filmmaker. Jadi contoh di tengah-tengah film tuh bisa gimana ya kalau adegan ini kita buat di shootnya dari drone, tiba-tiba berubah aja tuh. Apa adegan di shootnya dari drone terus ngikutin itu kendaraan lagi jalan yang gitu-gitu. Sesuai sama yang dia omongin. Jadi karena filmmaker. Bagus juga ya. Lucu. Maksudnya ada faktor lah gitu. Unik lah. Unik betul. Bukan film lucu sih itu, tapi ya gitu. Kemasan-kemasannya tuh gila sih, kalau lo nonton lo akan tahu kenapa itu pinter banget itu film menurut gue. Tapi kalau lo bilang ini percintaan di usia 40 tahunan terus hitam putih, itu bakalan jadi niche market banget sih. Niche betul. Itulah yang menyebabkan penontonnya tidak nggak seperti agak lain ya mungkin. Gitu. Tapi sebenarnya secara general message yang dia bawa tuh bagus banget. Bahwa lo tidak usah bersedih berlarut gitu, bahwa hidup tuh harus terus berjalan ya gitu-gitulah. Gitu, walaupun kemasannya jatuh cinta. Tapi gue paling sayangin, gue sebenarnya pengen nonton film itu kayak cuman pas gue mau nonton udah nggak ada. Iya, karena tadi tractionnya nggak terlalu ya. Walaupun padahal promonya luar biasa tuh. Dan filmnya kualitasnya bagus banget ya. Bagus banget. Gue sih nggak tahu ya, kalau menurut gue dari dulu kita nonton zamannya ADC astaga 25 tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu ya. Yang menurut gue salah satu yang ikonik film Indonesia ya Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Agak lain bagus, lucu banget gitu ya. Jadi kualitasnya udah segitu, tapi yang beda itu Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Menurut gue tuh beda, idealis di situ. Kita tunggu di OTT kalau gitu. Iya, gue rasa gue sih kalau di OTT. Oh iya, by the way gue nontonnya 2 kali ya. Sampai nonton 2 kali. Sekali gue nonton berdua istri gue, yang kedua sama anak-anak. Oke. Gue sampai 2 kali nontonnya. Saking gue sukanya ya. Menarik. Jadi perlu tuh nanti. Gue juga kalau ada di OTT gue bahkan mau nonton. Akan nonton lagi ya. Tapi kan film-film seperti ini seperti oase di tengah banyaknya film horor sih. Itu yang gue nggak tahan sebetulnya di bioskop tuh. Kalau lu lihat ke bioskop sekarang, pilihannya itu pasti selalu ada film horor Indonesia, apapun itu, dengan berbagai macam jenis dan hantu. Gue tidak pernah mau nonton film horor karena dulu tuh gue nonton zamannya Susana, zaman dulu lah waktu kita kecil tuh di video. Susananya Luna Maya? Oh bukan, zaman dulu banget. Susana beneran ya? Itu setelah itu kayaknya enggak deh. Enggak pengen. Ya sambil main piano. Lupa gue udah nggak mau inget lagi. Gitu, tapi kayaknya enggak ya, gitu. Kayaknya enggak ada manfaatnya gitu kalau buat gue nonton film horor. Enggak jadi ke entertain juga. Enggak entertaining gitu. Jadi enggak film horor. Karena mungkin terlalu dekat sih. Rasanya. I don't know ya. Gitu. Yang menarik juga itu adalah mungkin menurut gua atmosfer dan orang-orang dan komunitas film yang sekarang ada nih. Yang pertama adalah mungkin kayak contoh ada yang kayak Imaginary ya kayaknya. Imaginary ya. Kayak Jatuh Cinta di film-film Imaginary juga ya. Agak lain juga Imaginary. Jadi cuma beda sutradara ya. Sutradara ya. Jadi ada sebuah keberanian untuk melakukan sesuatu yang berbeda ya, at least itu untuk Jatuh Cinta Seperti di Film-film menurut gue itu satu. Yang kedua adalah kolektif guyub dan saling supportnya. Betul. Itu tuh yang bagus. Insan film ya gitu. At least misalnya contoh agak lain itu kan isinya stand up comedian semua ya. Ya nggak semua ya, banyak lah gitu kan di situ. Begitu masuk ada si G Pamungkas lagi ngapain gitu, terus tiba-tiba ada scene Kristo Immanuel masuk ke dalam itu dan semuanya Soleh Solihun dan banyak sekali film Teguh Pras Teguh ya. Jadi semua
banyak yang berperan di situ ya. Itu juga yang akhirnya mungkin membuatnya jadi engagement dari si si komunitas aktor, pembuat film gitu-gitu tuh jadinya seru lah, sama-sama kita sama-sama berkembang lah di situ. Menurut gue itu salah satu yang membuatnya juga jadi asik gitu karena bareng-bareng. Jadi mereka maju bareng-bareng lah. Gitu. Itu sesuatu yang menarik juga, dan ini mungkin bisa juga diadopsi ya kali sama area lain ya, karena contoh ini ingin melihat stand up comedy ya, di mana itu juga mereka maju bareng-bareng juga kayaknya tuh. Jadi skenanya muncul, orang jadi banyak yang merasa acara korporat inilah ada stand up comedy gitu. Dulu kan nggak ada kan, pasti dangdutan, karaoke atau apalah band paling gitu kan. Door prize gitu. Gitu. Gue pernah datang ke satu acara korporat dan dia mengundang band rock gitu ya, yang nyanyinya Final Countdown gitu. Final. Gue kayaknya enggak acara korporat nyanyi Final Countdown. Itu biasanya kalau udah mau udahan kan. Tapi ya enggak sih. Gue moodnya tuh nggak di situ gitu. Moodnya tuh apa sih gitu. Udah beda zaman kayak gitu. Iya sih ya kayaknya. Tapi yang datang tua-tua lebih tua dari gue masalahnya. Justru itu marketnya. Aduh. Soalnya kayak apa ya? Kemarin tuh baru ada stand up comedy spesialnya Abdel. 54. Itu yang datang juga kayaknya untuk banyak yang udah berumur jadi. Oh enggak, itu karena teman-temannya Abdel. Iya, teman-teman. Sesuai umur. Cuman ya itu tadi sih menurut gua. Ini sesuatu yang kita bisa belajar yang lain ya, bukan hanya untuk komunitas, mungkin kalau pencapir semua juga bisa terinspirasi. Lu kalau misalnya mau maju gede itu ya, dan sustainable, kayaknya nggak perlu bareng-bareng. Oh iya betul. Jadi industrinya tuh sama-sama berkembang gitu. Oh ini apa namanya? Jadi muncul kan komika-komika baru gitu. Terus dari itu mereka bikin something. Terus udah gitu, jadi stand up spesial gitu, jadi itu terus udah gitu mulai download berbayar, yang jadi industrinya itu jadi maju gitu. Jadi lu kalau misalnya memang ada sesuatu suka ya memang nggak bisa lu cuman sendiri doang sih kayaknya. Lu jadi gue yang paling keren di situ kayaknya. Nowadays at least ya nggak seperti itu mainnya kayaknya ya. Harus lu bareng juga karena yang lainnya maju keren, juga maju juga. Anda pembawa acara Dirty Foods bukan? Ahli hukum tata negara dari Universitas di Jawa Tengah ya. Saya baru ingat loh. Sayangnya ini di sesi sekarang ya. Tadi. Saya baru ingat loh Pak Iwan. Saya rasa ingat seseorang dari sisi sini ya waktu Anda di sini. Gak terlalu kelihatan. Gua tuh pertama kali disebutin ini adalah waktu dia jadi moderator debat capres gitu ya. Debat capres kapan gitu, terus tiba-tiba teman-teman gue ada 2 anak itu nge-DM. Bin, lo kok ada di sini sih? Kok tampangnya mirip banget ya, Man? Cuma dia udah kurus kayaknya sekarang ya. Iya kali nggak punya teman. Oke. Ya kayak gitu. Ya. Nah, event untuk ya kalau misalnya ingin masuk ke dalam yang tadi ya, Dirty Food aja itu film itu kan kolaborasi dari at least 3 orang akademisi dari 3 universitas yang berbeda kan, dan beberapa partai politik di belakangnya. Iya gitu. Pasti ada bohir ya. Bohir kosakatanya selalu muncul ya. Ya benar sih. Gitu, itu jadi sesuatu. Tapi memang benar. Jadi yang namanya kolaborasi gitu ya, rame-rame kita lihat di beberapa waktu terakhir. Iya, bagusnya adalah di semua industri melakukan itu, dan itu yang bisa menyebabkan itu maju. Kan kalau kita lihat di musik juga sebenarnya banyak kolaborasi yang terjadi gitu. Benar. Gitu, apalagi sekarang produksi lagu atau rekaman dan kawan-kawan nih kalau lihat ya, siapa di tempatnya Isyana Saraswati gitu kalau benar. diskusinya itu kan bentuk-bentuk. Kalau dulu kan nggak bisa, lu harus masuk ke studio rekaman yang serius kan gitu ya. Sekarang nih bisa nih rekaman di rumah Isyana, rekaman di sini, dibantuin sama si ini gitu loh. Happy sih ngelihatnya. Dan ya diaplikasikan mungkin banyak juga ya, kayak misalnya musisi itu kan
let's say misalnya contoh yang lagi suka muncul tuh Andre Taulani, iya. band apa band tuh? The Friend gitu kan? Itu kan? Iya. Kayak yang Andre Taulani yang Friends, Prediksi, itu kan sebuah bentuk kolaborasi. Terus akhirnya mereka saat oke, kita bisa bikin konten bareng nih, bisa bikin IP bareng nih, gitu. Gitu. Jadi ngurangin beban kerja sendiri juga. Kalau dulu kan sendiri lo harus sampai nggak pulang berapa jam rekaman, ini kan bebannya kebagi lah seenggaknya. Ini kayak motonya salah satu unicorn gitu ya. Apa tuh? Go far, go together. Tapi mau pecah sekarang. Sudah mulai pecah sedikit. Dan ada yang lagi melihat-lihat mau beli. Betul. Gitu. Abis baca e-commerce ya. Saya juga habis membaca kemarin. Agak sedih sih sebenarnya. Banyak yang udah mulai memperhatikan ya. Jadi gabung di karya anak bangsa ini, ada yang udah nggak selagi. Apakah masih anak bangsa? Tapi sebelum tadi ya film ya, kalau balik ke film, sebelum tadi bicara jatuh cinta seperti di film-film, menurut gua Dilan itu juga salah satu yang menarik. Dilan tuh menurut gua oke. Gitu. Apa menyenangkan ditonton. Jadi kualitas film Indonesia tuh menurut gua juga memang udah semakin naik lah. Semakin baik ya. Makin baik. Dan kan Gadis Kretek luar biasa. Iya. Oh benar. Gadis Kretek itu luar biasa gitu. Jadi film Indonesia menurut gue sih sekarang levelnya udah makin baik ya. Iya, udah beda lah gitu. Iya. Dan kayaknya udah mendunia ya. Kayaknya Gadis Kretek kalau nggak salah di luar negeri udah masuk streaming luar. Udah keluar dan kayaknya dapat penghargaan di luar negeri gitu kalau nggak salah ya. Itu luar biasa. Mungkin kayaknya itu sih yang rada sekarang kerasa tuh adalah masalah believable sama relate-nya si konten ataupun film itu ke kita sih gitu. Semakin kayak misalnya yang tadi si agak lain gitu ya. Kita ngerasa ada strugglingnya, kita ngerasa ada relate ya jadi ya kesusahannya segala macam gitu ya. Permasalahan yang kita temuin sama-sama gitu ya. Terus ya kayak kayaknya punya perasaan yang sama di situ. Terus cukup bisa dipercaya bahwa itu bisa terjadi di kehidupan kita gitu. Ya. Betul. Tapi ya betul sih, mungkin ya semakin bagus, semakin baik. Ya apresiasi orangnya juga, mungkin edukasinya juga oke. Dan mungkin makin bisa bikin karya-karya yang relatable tadi ya. Jadi orang sekarang bikin film tuh udah relate. Gue ingat diskusinya ini Ernest sama Panji tuh bikin film Partikelir, kalau pernah dengar, nggak laku gitu ya, dia sering banyak ngobrol itu. Nah Ernest terus cerita di situ, mungkin Ji ini kayaknya dari sisi relatable-nya gitu. Detektif Partikelir atau private detektif tuh di Indonesia nggak terlalu nggak ada lah gimana gitu. Iya gitu. Nah sedangkan kehidupan model kayak di film agak lain kan banyak yang bisa relate kan, akhirnya strugglingnya gitu. Terus dia gitu, ini susah harus ini. Tapi yang nggak tahu ya, gue ngelihat skenanya juga kemarin belum tentu juga semua orang relate. Lo pernah nggak datang ke rumah hantu di sebuah pasar malam? Pernah. Iya, lo pernah? Gua tuh gini, rumah hantunya belum, tapi pasar malam yang yang di desa, bukan desa kampung gitu. Gue pernah datang ke pasar malam di desa gitu, bukan desa lah ya, daerah kayak gitu lah misalnya, dan ke rumah hantunya. Oh gitu. Gue pernah, makanya maksud gue kita mungkin relate. Tapi mungkin generasi sekarang belum tentu ya. Oke. Tapi masih banyak loh, masih banyak. Iya, gitu. kayak misalkan di pesisir Jakarta ya. Iya. Taruh aja. Tapi anak Jakartanya enggak gitu kan. Iya. Kalau gue kan dulu anak Jakarta, tapi gue masuk ke rumah hantu itu gitu. Sama tong setan biasanya itu. Setan iya. Dan memang ngeri banget loh, rumah hantu di pasar malam itu lebih mengerikan daripada di Dufan atau di mana yang rapi-rapi. Karena mungkin memakai unsur real. Iya kayak mati. Ya kayak yang film agak lain kan, berarti mau pakai unsur real. Memang beneran, orang itu beneran, bukan boneka. Ada yang boneka, ada yang beneran. Tapi kalau lo pernah ke yang di mana namanya di Bandung tuh, Trans. Iya. Trans itu
Itu rese tuh. Kan semuanya palsu tuh. Apalagi udah mau akhir ada orang. Ada orang yang emang kerjaannya gitu loh. Sebel banget gue. Ngapain sih ikut-ikutan gitu. Kesel. Dufan tuh ada nggak ya rumah hantu ya? Nggak ada. Dibakar untuk kebutuhan insurance. Plot itu. Luar biasa. Puri misteri. Gue masih ingat Puri misteri dulu. Ada dulu. Oh. Iya benar. Puri misteri. Oke. Tapi boneka-boneka gitu kan, nggak ada yang kurang laku. Di Bandung sih dulu ingat gue ada di bukan Palaguna ya, ada di depan. Sekarang sih di seberangnya masjid tuh. Di seberangnya masjid Asia Afrika Plaza atau apa itu namanya? Sampingnya ini bukan sih, Alkatri. Iya. Takara. Iya di atas tuh. Ada. Ada. Anjir, males lagi daerah situ. Iya, enggak itu zaman dulu banget ya, zaman kita SD kali, udah nggak ada itu. Itu jadi ya memang kalau rumah hantu tuh paling bagus yang gitu, yang relate. Dan justru nggak terlalu bagus setting karena semakin serem jadi. Gitu. Jadi mungkin untuk lompat campur semua beberapa diskusinya kayaknya dari sekarang adalah gimana kita tuh kalau misalnya lu punya sesuatu yang asik ya memang harus cari komunitinya, cari teman yang bareng dan bagaimana bisa saling bareng-bareng berkembang sih. Support system itu penting. Support system itu penting banget dan itu jadi membuatnya jadi bisa gede bareng-bareng. Betul. Gitu. Ya kan nggak makanya kayak misalnya dulu tuh sempat kayak tukang jualan nih kadang-kadang lu sempet nggak kayak tukang jualan misalnya tukang jualan pecel jualan pecel semua di mana gitu kan Bapia misalnya di Jogja tuh ya ada semua di satu jalan itu semua gimana sih kan ini kan semua sama gitu tapi ternyata mungkin selain rezeki ada yang ngatur mungkin tapi ini sense of collaboration mungkin ada itu juga gitu apa Pak Kumis atau apa martabak ya yang di dekat Sudirman tuh ada martabak Rejesnya deh ya semua yang kumis mana kumis yang mana sama kayak sate Taichan tuh sepanjang jalan sate Taichan semua biasa sate Taichan. Oke kelompok cabir ya watch out dan pastikan kolaborasi itu berjalan. Jakarta kota kolaborasi untuk Indonesia. Sampai jumpa. Bye.